Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristanti Dewi Paramita, dosen Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Data Terapan. Penjelasan ini merupakan bagian dari unjuk bukti pelaksanaan Tridharma bagian pengajaran. Penjelasan ini akan menggunakan struktur DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Penjelasan ini akan diawali dengan deskripsi mata kuliah dan kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah tersebut. Setelah itu, akan dijelaskan materi pembelajaran secara mendetail, serta metode pelajaran dan proses interaksi peserta dalam proses pembelajaran. Kemudian penjelasan akan diakhiri dengan proses evaluasi atau assessment sesuai dengan rencana pembelajaran. Ilmu data terapan adalah merupakan mata kuliah yang menjadi dasar pengetahuan yang penting bagi mahasiswa magister arsitektur. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat merencanakan dan menerapkan proses pengolahan data dalam riset arsitektur. Mata kuliah ini menjadi penting seiring dengan kebutuhan mahasiswa magister untuk dapat melakukan riset secara terstruktur terkait pengetahuan tertentu yang menjadi minat utama mereka. Ilmu data terapan memiliki bobot sebanyak 2 SKS dan dilaksanakan sekali seminggu. Mata kuliah yang menjadi prasyarat bagi mata kuliah ini adalah mata kuliah metode penelitian. Pada mata kuliah metode penelitian, mahasiswa akan diajarkan mengenai penentuan pertanyaan riset serta rancangan riset yang akan dilakukan. Mata kuliah ilmu data terapan kemudian mengajarkan lebih lanjut tentang metode mengolah dan menganalisis data yang dihasilkan. Mata kuliah ilmu data ditujukan untuk pemenuhan capaian belajar bagi mahasiswa magister arsitektur, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengelola riset mandiri dalam bidang arsitektur sesuai kekhususan. Yang kedua, mahasiswa mampu mensintesis dan mengintegrasikan pengetahuan dan metode dalam mengungkap fenomena arsitektur dan atau menyelesaikan masalah perencanaan arsitektur. Mata kuliah data terapan terdiri dari 3 modul yang berbeda-beda. Modul pertama, memperkenalkan karakter dan variasi data dalam riset arsitektur, membangun pemahaman akan berbagai tahapan dalam menyortir, mengorganisasikan, dan memahami berbagai kategori data. Modul kedua memberikan pengenalan dan penerapan akan berbagai jenis visualisasi dan representasi data sebagai bagian dari proses analisis. Modul kedua membahas tentang proses pengumpulan dan analisis data yang bersifat kuantitatif, yaitu berbasis pengukuran dan perhitungan, maupun basis pemodelan dan simulasi dalam riset arsitektur. Modul kedua juga membahas tentang proses pengumpulan data yang sifatnya kualitatif, baik yang berbasis teks maupun visual. Modul ketiga memberikan pengenalan dan penerapan scripting sebagai bentuk otomatisasi pengolahan data dalam riset arsitektur di masa depan. Modul ini membahas teknik-teknik pengumpulan data yang bersifat digital dan kemudian etika pemanfaatan data digital dalam riset arsitektur. Metode pengajaran yang digunakan pada mata kuliah ilmu data berbasiskan pada paradigma student-centered learning dengan metode studi kasus, diskusi kelompok, dan project-based learning. Dalam grup, mahasiswa diminta mempraktekkan secara langsung proses-proses pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan materi maupun kasus yang telah diberikan di kelas. Mahasiswa kemudian perlu diskusi terkait dengan berbagai proses pengolahan data tersebut, sehingga bersama-sama memperoleh pengetahuan tentang tantangan yang akan dihadapi dalam proses riset arsitektur. Proses asesmen atau evaluasi dalam mata kuliah ilmu data menggunakan berbagai alat pembelajaran, yaitu kuis, laporan proyek, hingga presentasi di dalam kelas. Setiap modul mengevaluasi pemahaman mahasiswa akan materi perkuliahan. Selain itu, modul-modul juga mengevaluasi kemampuan mahasiswa untuk melakukan metode yang diajarkan sebagai bagian dari penerapan proses riset. Selain itu juga, mahasiswa dievaluasi akan kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam merencanakan risetnya ke depan. Dengan demikian, setelah mengikuti mata kuliah ini,
mahasiswa magister arsitektur diharapkan mampu menyusun metode riset yang sesuai dengan topik risetnya masing-masing dan memiliki validitas riset yang terukur. Berdasarkan penjelasan akan deskripsi, metode pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah ilmu data, berikut akan saya tampilkan bagian dari proses pengajaran yang saya lakukan dengan mahasiswa secara real di dalam kelas. Oke, kita di sini temanya apa? Yang akan dibahas adalah konten analisis dan tematik analisis. Setelah ini kalian akan praktek tematik analisis karena konten analisis akan kita jadikan tugas terakhir ya, tugas UAS. Kita mulai ya. Dari konten analisis adalah metode untuk mendeskripsikan karakter dari suatu konten. Jadi yang kalian mempelajari siapa, mau bilang apa, ke siapa, dan kemudian sehingga terjadi apa. Jadi ini sifatnya memang deskriptif. Kalian mencari face value dari suatu makna konten, ya. Yang membedakan juga dengan tematik analisis adalah konten analisis bisa untuk kuantitatif dan kualitatif. Ya, makanya tadi yang disampaikan oleh teman kalian, frekuensi dari kata itu bisa dihitung gitu. Nah, itu kan adalah suatu bentuk metode kuantitatif ya. Lalu kemudian dari banyaknya frekuensi itu baru dipahami maknanya apa, meaningnya apa. Jadi itu ada campuran di situ, kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang dicari apa di konten analisis di situ ya? Yang pertama karena dia adanya apa, terus kemudian dia menganalisisnya. Ini yang dicari yang sebelah kiri. Misalnya trennya apa, polanya apa, frekuensi tadi yang disampaikan, relationship of words. Jadi kalau kata X selalu dipakai bareng dengan kata Y misalnya. Nah itu kan berarti ada relasi ya. Ini selalu misalnya kalian mau mengeksplorasi cara berkomunikasi orang suku tertentu. Orang suku tertentu kalau ngomong ini selalu digabung sama ini gitu. Misalnya, nah itu bisa digunakan konten analisis. Lalu kemudian structures of communication. Apa struktur kalimatnya? Misalnya, dia yang manggil dulu terus baru ngomong. Atau kemudian ngomong dulu terus kamu gitu ngerti atau enggak. Nah ini kalimatnya, struktur kalimatnya langsung visible di situ. Jadi ketika kalian menganalisis konten, yang di highlight adalah bisa terdiri dari aspek-aspek itu. Nah, yang diindikasi apa? Yang mau dicari apa? Meaningnya ya, meaning ini. Meaning yang dicari apa? Misalnya ada di sini saya nulis ada 3. Kalian cara untuk melakukan itu di konteks tersebut atau direction. Kayaknya dia kalau ngomong yang sebelah kiri itu dia bermakna negatif atau bermakna positif gitu. Secara objektif ya. Jadi kalau konten analisis secara objektif harus ada kata ini ya emang itu maksudnya negatif gitu misalnya. Terus kemudian intensity, sejauh mana dia memang mau mengekspresikan hal tersebut gitu. Memang ada kekuatan, memang kayak benar-benar sungguh-sungguh gitu. Nah itu yang dicari. Nah kemudian tahapan apa sih sebenarnya yang kemudian jadi penting? Misalnya apakah ada awal dan akhir? Kita kan waktu kemarin sudah belajar tentang open coding, terus habis open axial coding, lalu selective coding. Nah sebenarnya setiap stages itu kemudian ada tahapan-tahapan itu tapi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi misalnya waktu kalian prepare konten analisis itu level of analisisnya apa yang mau kalian cari? Misalnya mau keywordnya atau phrase atau sentence atau paragraf. Nah itu disiapin dulu ya. Jadi ya udah analisisnya sudah dengan level of analysis tertentu. Nah habis itu baru kalian melakukan determining unit of analysis, coding process, open coding ya. Berarti kemudian selective axial coding,
dan kemudian selective coding di bawahnya. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe-tipe content analysis. Yang pertama basis datanya, berdasarkan basis datanya. Misalnya kalau ada 3 ya, konvensional, directed, dan summative. Konvensional content analysis itu kategorinya, jadi kan content analysis intinya dia harus menghasilkan kategori ya. Kalau thematic analysis dia harus menghasilkan tema. Nah, konvensional content analysis adalah kategorinya ada dari datanya. Ini sebenarnya yang atas dan bawah itu adalah yang atas induktif, yang bawah deduktif. Ya, kategorinya dari data. Yang kalau induktif itu namanya di content analysis namanya konvensional. Kalau directed, kalian membuat kategori sebelum berdasarkan teori dan juga setelah saat mengerjakan coding itu namanya directed. Ya, deduktif tapi plus-plus sebenarnya. Terus habis itu summative content analysis yaitu kategorinya hanya berdasarkan keyword saja. Jadi parsial. Kalian emang nggak mau lihat whole dari datanya. Gitu. Nah ini kalau basisnya data. Kalau basisnya proses ada 2 yaitu konseptual dan relational. Kalau relational kalian menganalisis existence dan frekuensi. Ini beda ya. Jadi kalau existence, kalau kalian dia udah muncul, kalian tetap hitung 1, walaupun itu muncul berkali-kali. Kalau itu frekuensi, berarti berapa kalinya jadi penting. Ya. Sementara kalau relational, kalian dari atas, terus kemudian bawahnya kalian melihat kekuatannya apa, sign-nya apa, dan direction-nya apa. Oh, yang ini terkait dengan yang ini, dan seterusnya. Nah, jadi bisa yang atas itu nggak dilakukan di bawah juga. Misalnya frekuensi nggak dihitung tapi langsung relational. Ya. Nah, ini ada contoh. Kalian harus melakukannya dalam beberapa tahapan karena nggak bisa kan sekaligus. Ini contohnya adalah riset tentang kenapa orang child free. Lagi ini kan ya, lagi in ya. Kenapa orang child free? Terus kemudian salah satu pertanyaannya adalah kenapa kamu memutuskan untuk ngetes diri kamu tuh carrier sakit apa gitu. Ya. Nah, terus kemudian kategorinya ya langsung aja dari pertanyaan itu jawabannya kan berarti reason kan. Kalau jawabannya kenapa berarti kategorinya alasannya apa gitu. Karena ditanya kenapa. Nah, jadi ini first round. Kamu bisa, oh ini paragrafnya. Paragraf itu menjelaskan kategori itu. Nanti setelah itu di second round, habis itu kamu bisa tandain di dalam paragraf itu ada kalimat. Oh, subkategorinya saya alasannya kan berarti ini udah mulai definisi ya dari alasan itu. Alasannya karena saya concern anak saya sakit. Oh, saya concern karena saya pengen bilang ke anak saya kalau saya bisa dia bisa sakit. Terus habis itu ya saya pengen tahu aja gitu. Ini ya curiosity. Terus yang satunya saya nggak pengen anak saya stres. Nah jadi kalian udah mulai dari seluruhnya alasan saya mau anak saya dites itu kemudian ada kategori-kategorinya gitu. Ketika dia berulang itu kalian tandain aja yang sama. Misalnya di sini yang berulang adalah saya takut dia sakit gitu misalnya. Nah itu diulang. Jadi kalian harus tahu mana yang pasti ini dan bukan ini gitu. Ini nggak boleh jadi sama ini. Nggak boleh dua-duanya kalimatnya ini kayaknya bisa apa aja. Nah itu kategori kalian harus cukup spesifik sampai menjadikan maknanya beda ya. Nah kita langsung lanjut ke thematic analysis. Thematic analysis sama content analysis itu sering disamakan ya. Ada preset-preset yang menyatakannya secara alternate.
tapi mereka sebenarnya beda. Nah, karena tema bisa bersifat lebih abstrak dan biasanya ada pola terhadap makna dan sifatnya bisa lebih subjektif, ya. Yang dicari bukan hanya yang terdeskripsikan kadang-kadang, ya. Ini difference-nya. Content analysis can utilize parts of data. Jadi bisa kita ambil aja. Kalau thematic analysis nggak bisa. Kalian harus lihat tuh seluruh transkrip dan seterusnya. Content analysis focus more on inference of meaning, while thematic analysis focus more on interpretation of high-level ideas. Ya, jadi bisa jadi yang dicari tuh bukan deskripsinya, bukan meaning, tapi apa higher ideas di balik itu. Dan bisa juga itu higher ideas-nya dari kamu, dari kalian, gitu. Jadi kalau yang sebelumnya sangat objektif, yang satunya subjektif gitu. Kalian tuh adalah alat dalam si thematic analysis itu. Kalau kalian baca si Ryan dan Bernard kan ada ini ya. Jadi yang dicari, yang di highlight biasanya ini apa yang berulang, bukan frekuensinya yang penting, tapi signifikansinya. Terus kemudian misalnya tipologi yang hal-hal yang tidak, yang asing, kalian nggak pernah dengar, atau hal-hal yang dia menggunakan analogi karena itu orang berkomunikasi itu loh kayak ini gitu. Nah ketika dia melakukan analogi itu dia memberikan background dirinya. Karena hanya orang-orang tertentu dia menggunakan analogi dengan caranya sendiri gitu. Nah jadi ini kalian bisa lihat ya dari sini kan yang penting bukan deskripsinya, tapi apa makna di balik itu. Misalnya ada transisi, kalian dia terdiam atau dia terdisrupt atau dia distract gitu, ngomongin yang lain, itu tuh bisa di-annotate. Terus persamaan dan perbedaan, kata-kata tertentu yang memperlihatkan relasi kausalitas, iya ini terjadi sih soalnya dia sih kayak gitu. Nah itu adalah kata-kata yang menunjukkan kausalitas ya. Dan yang juga penting adalah apa yang nggak ada. Oh biasanya orang kalau ngomong itu selalu bahas ini nih, kok ternyata nggak ada. Itu tuh bahkan bisa di quote ya. Jadi bisa dipahami bedanya thematic analysis, dia nggak selalu melulu tentang apa yang face value di situ. Nah, ini yang harus kalian tanya ketika kalian nanti menentukan suatu tim. Yaitu tim itu artinya apa? Terus what is the boundary of a team? Ini yang tadi ya. Yaitu kalian harus satu tim nggak bisa digantikan oleh tim lainnya. Gitu. What is a team and what is not? What is unique and specific about the team? Apa keunikannya dan harus jelas. Terus what each team contributes to the overall analysis. Ini maksudnya dia nyambung. Jangan bikin yang sebenarnya nggak relevan. Bukan segala macam kalian tim mungkin, bukan segala macam harus kalian code, gitu ya. Tapi memang yang menurut kalian sih dan relevan. Nah, thematic analysis itu dia nggak selalu bisa dibagi-bagi kayak konten analisis, ya. Biasanya karena dia berada dalam spektrum. Kalau si konten analisis kan dia bisa dibagi, ya udah first round gini, second round gini. Dia dalam satu round itu bisa terjadi, misalnya ada yang semantik, ada yang laten. Semantik tuh yang sifatnya lebih kayak open coding. Laten itu yang selective coding. Nah, dalam thematic analysis itu bisa terjadi dalam satu round pertama ya. Nah, terus yang lainnya adalah antara induktif ke deduktif gitu. Makanya dia bisa ada yang diinform oleh teori dan ada juga yang diinform oleh kalian sendiri gitu. Terus kemudian experiential dan critical, tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya untuk memahami tapi juga mungkin mengkritik, dan terus theoretical frameworknya mau dari realis atau relativis, mau mencari kebenaran atau mau mencari di balik kebenaran itu
sebenarnya ada apa gitu. Jadi ini ada spektrum ya yang kalian mungkin nanti akan riset kalian sendiri. Oke, kayaknya kira-kira itu. Masih ada stages of thematic analysis. Misalnya sama ya kayak tadi, tapi familiarization with the dataset, karena kalian kan nggak bisa nentuin level ya, kalian harus ambil semuanya. Terus kemudian organisasinya, ini ya bisa bersama-sama, semantik dan latent, open dan aksial itu bisa bersama-sama. Kemudian developing initial theme dan refining. Ini kelihatannya sama, tapi ini ada contohnya yang akan kelihatan bedanya ya. Nah, ini masih di riset child free tadi. Child free bisa kelihatan bahwa code-nya itu banyak banget. Dan dia nggak tergantung dari, jadi kamu bisa mengcode terus-terusan. Kalau yang di sebelumnya kan spesifik ya. Kalimat ini bahas ini gitu. Yang kalimat itu bahas yang lain. Nah kalau ini bisa aja segala macam dan kamu merefleksikannya terhadap diri kalian gitu sebagai preset. Misalnya di situ ada bahasan tentang banyak yang nggak punya anak karena memikirkan kita kan aging society. Terus habis itu kalau anak kita bandel itu akan balik ke kita sendiri. Nah dari situ quotes-nya macam-macam. Misalnya parents itu ternyata maksudnya kepikiran ya gitu. Parents itu self aware. Society itu. Jadi di sini kan ada segala macam topik ya. Bilang kalau child free itu dianggap nggak memikirkan masyarakat gitu misalnya. Ini ada tentang aging society. Jadi society-nya butuh anak dan seterusnya gitu. Jadi dia bukan melihat deskripsi, tapi dia melihat apa sih kayak pattern yang ada di balik deskripsi itu. Gitu ya. Dan itu bisa jadi banyak banget. Jadi sebenarnya pertanyaan kalau di thematic analysis kapan sih kita berhenti coding gitu. Nah itu tuh ada, kita berhenti coding kalau nggak ada lagi pattern yang kita temukan tanpa itu ngulang gitu. Jadi kalian sebenarnya bisa coding sebanyak-banyaknya kalau di thematic analysis. Oke, nah sekarang kita langsung praktek ya. Jadi saya udah mengumpulkan data dan kalian akan praktek. Yaitu kalian akan melakukan thematic analysis dari 10 artikel architectural design journal. Ya, untuk pertama kita akan masing-masing satu kelompok satu. Ntar tenang, saya akan kita bagi biar ini ya. In your group, select the text as provided from the Google Drive link. Terus setiap kalian harus perform analysis based on the proposed research question. Ini research questionnya ya. Apa ide kunci dari arsitektur yang inovatif berdasarkan editorial tersebut. Nah, saya udah menyiapkan, bentar ya. Oke, nah di sini udah ada, itu saya kirim link. Sebentar. Nah di sini kalian bisa akses ini. Lalu kemudian tadi datanya ada di sini ya, 10 artikel. Dan kemudian kalian harus mengisi ini. Jadi masukkanlah basis data yang kalian pakai, raw datanya ya di sini. Terus apa yang kalian lihat di situ? Misalnya kalian melihat relasi atau kalian melihat apa yang di highlight ya berdasarkan tadi. Lalu kemudian code-nya apa? Apa yang theme apa yang dicari? Terus habis itu sebut namanya. Nama kalian siapa yang nulis itu? Karena ini sheet untuk satu grup ya. Gitu. Jadi ntar tulis aja satu, terus misalnya kalian melihat ini, terus yang di highlight adalah apa, kemudian code. Ya, ingat ya ini thematic analysis ya. Jadi yang dilihat bukan frekuensi, tapi
Kita balik lagi ke yang dilihat ini ya, apa yang repetisi, apa yang tidak familiar, apa yang metaforik, misalnya transisi dan seterusnya. Ya, nanti dari situ silakan kalian tuliskan hasil codingnya. Ya, pattern dari pattern itu kemudian kalian namakan apa. Terus kemudian nama kalian, gitu. Jadi ini jelas siapa namanya. Oke? Jelas di sini udah ada semua grup. Nanti kita atur lagi kalau ada yang sendiri. Ya. Mungkin grup 1 siapa ya? Atau dibaginya nama grupnya apa? Grup kekhususan. Perencanaan 1, 2. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita tulis aja di bawah sini nanti. Oke, kita mulai ya kalau gitu. Kan datanya karena ditarik dari webnya, jadi kalau ada angka-angka di tengah itu maksudnya quotation ya, jadi diabaikan aja. Terus kalau tahu-tahu ada angka 2 itu maksudnya AD-nya ya, kalau maka dari sana harusnya sih udah saya. Jadi apa? Dia mau apa? Dia mau ini, jadi belum terregulasinya si apa namanya pabrik zoning antara pabrik dan housing gitu. Sehingga saat di revolusi industri itu ada peraturan zoning itu, jadi itu sesuatu yang baru belum ada peraturan. Enggak, dia apa hubungannya dengan inovasi? Apakah dia adalah sesuatu yang mendorong inovasi? Kalian tahu kan, itu kan editorialnya tentang pokoknya produksi itu berubah sekarang gitu kan. Jadi produksi itu kan yang tadinya lo taruh aja di luar, sekarang tuh dia mau jadi di dalam kota kan. Nah ini kan berarti sebelum terjadi 21 century, ya kan? Sehingga dia nggak mungkin typology kan? Karena dia pasti ngomongin condition in the past kan? Iya nggak sih? Dia kan harus dirubah sentence, itu sebuah kebiasaan. Ya, sehingga dia mau bilang kalau arsitektur tuh udah berubah. Iya, nah code-nya apa? Udah spesifik belum? Similarities and difference, misalnya dia ngomong sesuatu dengan cara apa, dia ngomong sesuatu dengan cara yang lain tapi maknanya sama. Difference misalnya dia membedakan satu dari yang lainnya. Demikian saya sampaikan PDD UKTPT bagian pengajaran terkait ilmu data terapan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.